Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ibu guru di sini juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, angkat kedua tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2D, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Anak-anak, hidup bersih dan sehat itu harus kita terapkan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum lainnya. Jika kita tidak menerapkan hidup bersih dan sehat, maka banyak akibat yang akan timbul. Yang pertama, lingkungan di sekitar kita akan kotor, tidak bersih. Selanjutnya dapat menimbulkan penyakit. Nah, salah satu penyakitnya yaitu penyakit demam berdarah. Sekarang anak-anak ibu simak penjelasan ibu tentang penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah tubuhnya belang putih hitam. Saat menghisap darah manusia, nyamuk Aedes aegypti menyuntikkan cairan tubuhnya. Cairan ini mengandung virus demam berdarah. Virus ini lalu menyerang tubuh manusia sehingga manusia menjadi sakit. Penderita demam berdarah menggigil kedinginan, padahal tubuhnya terasa panas bila disentuh. Sekujur tubuhnya muncul ruam atau bintik-bintik merah gelap. Penderita demam berdarah harus segera mendapat pertolongan. Bila terlambat, maka penderita akan mengalami muntah darah. Nah, anak-anak, tadi anak-anak telah mendengarkan penjelasan ibu tentang penyakit demam berdarah. Sekarang ibu ada soal, 3 soal. Sekarang kita jawab sama-sama sesuai dengan teks bacaan yang ibu jelaskan tadi. Yang pertama, penyakit apa yang disebabkan oleh gigitan nyamuk? Penyakit apa tadi, nak? Ya, penyakit demam berdarah. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang menderita demam berdarah? Apa tadi, nak? Ciri-ciri yang sudah ibu jelaskan? Ya, betul sekali. Tubuh pasiennya akan merasa menggigil kedinginan, tapi tubuhnya terasa panas. Selain itu, ciri-cirinya muncul ruam merah atau bintik-bintik merah gelap. Nah, yang selanjutnya, soal nomor 3. Bagaimana nyamuk menyebarkan penyakit? Nyamuknya menyebarkan penyakit dengan menyuntikkan cairan tubuhnya yang mengandung virus demam berdarah. Nah, virus itulah yang membuat tubuh pasien menjadi sakit demam berdarah. Anak-anak, materi kita selanjutnya adalah mengenal bangun datar. Nah, di sini ibu ada gambar salah satu bangun datar. Sekarang anak-anak ibu perhatikan. Sebelum kita mengetahui apa nama bangun datar ini, kita lihat dulu soalnya. Jadi, kita sambil jawab soal dan anak-anak sambil mengenal bangun datar yang ibu gambarkan di papan tulis. Yang pertama, lihat nama bangun. Bangun di samping ini namanya bangun datar apa? Apa nak bangun datar ini? Ya, persegi. Di sini anak-anak bisa tulis persegi. Ingat ya, kalau persegi, garisnya itu, panjang garisnya itu keempat-empatnya sama. Nah, selanjutnya yang kedua, banyak sudut ada. Ada berapa sudutnya? Sekarang lihat. Ibu beri tanda yang mana termasuk sudut. Di sini lihat, ini termasuk sudut. 1, 2, 3, dan 4. Iya, ada 4 sudut. Di sini kita buat angka 4, yaitu sudut titik-titik, 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 dan titik-titik. Sekarang kita harus mengetahui ada sudut apa saja. Sekarang perhatikan anak-anak ibu. Pertama, kita mulai dari yang pertama. Ada huruf A, B, C. Berarti sudutnya itu ini. Sudut A, B, C. Sudut A,
ini. Sekarang ini B sudut B C D. Selanjutnya titik, mulai dari titik yang atas, sudut C D A. Sudut C D A. Dan yang terakhir kita baca dari sini sudutnya, sudut D A B. Sudut D A B. Ingat ya anak-anak, kalau kita membuat nama sudut itu harus 3 huruf. Sudut A B C, sama seperti yang ibu buat ini. Sudut A B C, sudut B C D, sudut C D A, dan yang terakhir sudut D A B. Ada 4 sudut. Sekarang yang selanjutnya, banyak titik sudut. Nah, titik sudut tadi ada berapa, nak? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4. Selanjutnya, banyak sisi. Nah, sisi ini sama dengan ruas garis. Yang mana ruas garis? Sekarang perhatikan ibu. Ini ruas garis. A dan B, ini ruas garis yang pertama. 1. Ruas garis yang kedua, BC. 2. Lanjut ruas garis yang ketiga, CD. Dan yang terakhir ruas garis yang keempat, DA. Ada berapa ruas garisnya? 4. Ya, kita tulis di sini 4. Selanjutnya yaitu sisi. Nah, sisi apa yang ditanya? Yang pertama, apa ini tadi, nak? Sisi apa nih? AB. Ya, kita tulis di sini sisi AB. Selanjutnya sisi apa? BC. Selanjutnya yang ketiga sisi CD. CD, dan yang terakhir sisi DA. Nah, itulah penjelasan tentang mengenai bangun datar. Jadi di sini anak-anak bisa mengamati dari satu bangun datar itu ada sudut, titik sudut, sisi, dan nama-nama sisinya. Anak-anak, materi yang selanjutnya adalah ibu ada satu buah cerita lagi tentang kampung beruang. Sekarang anak-anak ibu simak, nanti akan ada sikap yang akan dijelaskan di dalam bacaan tadi. Warga kampung beruang. Warga kampung beruang terkena penyakit kulit. Hampir seluruh warganya menderita gatal-gatal. Kepala suku beruang merasa sedih dan bingung. Kepala suku bertanya kepada dokter beruang. Menurut dokter, penyebab penyakit gatal adalah lingkungan yang kotor. Sampah di tepi sungai telah mencemari air sungai. Air sungai yang dipakai untuk mandi dan mencuci membawa penyakit kulit. Kepala suku lalu mengumpulkan warga. Kepala suku meminta warga untuk bekerja sama membersihkan lingkungan. Sekarang, warga beruang selalu menjaga kebersihan. Warga kampung beruang pun kembali sehat. Bersatu, membersihkan lingkungan adalah sikap yang baik. Dengan bersatu, pekerjaan membersihkan rumah menjadi ringan. Persatuan harus ada dimanapun kita berada. Bila keluargamu sedang membersihkan rumah, sikapmu adalah membantu keluargamu membersihkan rumah. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah ibu bacakan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan tentang sikap persatuan yang sudah ibu jelaskan di bacaan tadi. Nah, sekarang sikap persatuan itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada persatuan juga akan ada akibatnya. Sekarang anak-anak ibu perhatikan apa yang ibu jelaskan di sini tentang manfaat persatuan dan akibat tidak adanya persatuan. Yang pertama, manfaat persatuan. Apa tadi manfaat persatuan, nak? Pekerjaan akan terasa lebih ringan, ya. Pekerjaan terasa lebih ringan.
Selanjutnya, apa yang kedua? Pekerjaannya akan cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai. Dan yang selanjutnya adalah menjalin persaudaraan, dapat menjalin persaudaraan. Nah, itu adalah manfaat dari persatuan ya. Selanjutnya akibat tidak adanya persatuan, kebalikan dari manfaat ini. Kalau yang ini pekerjaan terasa lebih ringan, kalau tidak ada persatuan, pekerjaannya akan terasa berat. Selanjutnya, pekerjaan cepat selesai. Kalau kebalikannya, pekerjaannya terasa lama ya, tidak cepat selesai atau tidak cepat selesai. Dan selanjutnya dapat menjalin persaudaraan. Kalau kebalikan dari dapat menjalin persaudaraan, tidak ada persatuan, akan menimbulkan perselisihan. Nah, ini adalah manfaat persatuan dan akibat tidak adanya persatuan. Maka dari itu, anak-anak ibu harus menjaga sikap persatuan sehingga manfaatnya bisa kita rasakan bersama-sama. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan. Sebelumnya, anak-anak ibu harus ingat materi kita hari ini adalah hidup bersih dan sehat. Jadi pesan ibu, anak-anak ibu harus menjaga kebersihan, hidup sehat dimanapun berada. Selanjutnya kita tutup dengan membaca doa. Yang angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.